Oke, jumpa lagi dalam digital content psychometry. Kali ini kita akan berbicara tentang analisis item tes kognitif lebih tepatnya. Cuma hanya saja analisis item ini tentang tes-tes kognitif akan terbagi menjadi 3 video. Yang pertama adalah video tentang tingkat kesukaran soal, nanti akan ada tentang daya pembeda soal, dan yang terakhir adalah tentang uh, analisis distraktor. Nah, pada kesempatan ini kita bicara tentang tingkat kesukaran soal. Materi ini berkaitan dengan learning outcome atau LO yang kedua, explain the theory and the practice of psychological testing and important aspect of psychometry. Nah, efektivitas tes apapun bergantung pada kualitas-kualitas yang terdapat di dalamnya. Oleh karena itu, untuk membuat tes lebih efektif, biasanya pengembang tes atau orang yang membuat tes itu harus mempelajari satu persatu semua item yang dimasukkan di dalam suatu tes. Nah, proses ini dikenal sebagai analisis item. Dalam konteks analisis item, menurut Freeman, dua hal yang berharga yang harus dipertimbangkan ketika menganalisis suatu item. Satu adalah kesukaran item, dan yang kedua adalah validitas item, yang kadang juga disebut dengan daya pembeda item. Nah, tingkat kesukaran item itu, ini membantu dalam proses mengatur penempatan urutan item dalam suatu tes. Biasanya tes itu dimulai dari soal-soal yang mudah dulu. Misalkan ada 30 soal, 5 soal yang mudah, kemudian ada 20 soal yang sedang tingkat kesukarannya, dan 5 soal lagi yang sulit. Jadi 30 pas. Nah, untuk mengetahui tingkat kesukaran item tersebut, karena kita mau mengatur urutan soal, maka informasi ini dapat ditentukan melalui pengecekan tingkat kesukaran soal atau tingkat kesukaran item. Maka dengan mengetahui tingkat kesukaran item, dapat ditentukan mana item yang muncul pertama, mana item yang muncul di tengah, mana yang muncul di bagian akhir. Karena informasinya sudah kita dapatkan. Nah, biasanya secara umum dalam teori tes klasik, tingkat kesukaran soal itu adalah suatu proporsi. Proporsi atau perbandingan atau probability, berarti besarannya adalah 0 sampai dengan 1. Nah, ini diperoleh dari PJ atau probability pada suatu item, itu diperoleh dari jumlah orang dengan skor 1 pada suatu item. Skor 1 ini adalah skor benar. Misalkan kita ada 10 soal, jumlah yang menjawab benar ada 9, berarti number of person with skor 1-nya adalah 9. Nah, berarti jumlah orang yang katakanlah dengan bahasa Indonesia itu, jumlah orang yang menjawab benar itu dibagi dengan N. N ini adalah jumlah seluruh peserta tes. Sebagai misalkan gini, item 1, ada satu tes yang terdiri dari 5 item. Nah, kita ingin melihat tingkat kesukaran pada item pertama. Pada item pertama terdapat misalkan 5 orang yang menjawab benar. Maka berarti number of person with score of 1 on item G adalah 5. Kemudian kita bagi dengan
jumlah seluruh peserta tes. Jadi seluruh peserta tesnya ada 10, berarti 5/10. 5/10 sama dengan 0,5. Berarti itulah tingkat kesukarannya. Tingkat kesukarannya adalah 0,5. Nah, ini kalau lebih mudahnya ini sudah saya tuliskan keterangan tentang istilah-istilah yang terdapat dalam rumus ini. Nah, dari hasil penghitungan proporsi atau proporsi yang menunjukkan sebagai tingkat kesukaran, kita bisa membuat klasifikasi atau kriteria. Jika proporsinya atau probability-nya itu di atas 7, 0,7, maka soal itu tergolong soal yang mudah. Tapi jika di antara proporsinya itu di antara 0,3 sampai tapi di bawah 0,7, maka tergolong sedang. Namun bila proporsinya kurang dari 0,3, maka dianggap itu sebagai suatu soal yang sulit. Contoh, misalkan di sini ada 10 soal, semua pesertanya adalah 10 juga, jadi soalnya 10, peserta tesnya 10 juga. Nah, kunci jawaban pada soal nomor 1 adalah C. Kemudian ini adalah semua ini respon jawabannya. Berarti yang menjawab respon jawaban C ada 3 orang. Hitung 1, 2, 3, 4. Maaf, maksud saya ada 4 orang. Kemudian 4 ini kita bagi 10. Hasilnya adalah 0,4. 0,4 berarti soalnya tergolong sedang. Atau bila kita buat rumus di Excel, maka kita tuliskan rumus countif. Data ini misalkan ada di antara B3 sampai dengan B12. Kemudian kita tuliskan countif B3 sampai B12. Kemudian kita kasih titik koma. Ini B2 ini anggaplah adalah biasanya di sini harusnya di sini adalah B2. Ini adalah menunjukkan kunci jawaban, kuncinya adalah C yang ini. Jadi kan datanya ini adalah B3 sampai B12 di sini. Tuliskan, kemudian kita kasih titik koma B2 ini adalah kunci jawabannya. Jadi berapa yang menjawab sesuai dengan kunci jawaban, maksudnya seperti itu. Kemudian karena jumlahnya ada 10, kita bagi 10 orang yang ikut tes, maka kita bagi 10. Hasilnya seperti ini. Dan ikuti untuk data-data yang berikutnya. Nah, dari hasil ini, misalkan hasil penghitungan ini kita peroleh pada item 1 0,4, item 2 0,5, kemudian 0,6, dan seterusnya. Dari sini kita bisa klasifikasi, oh item 4, 0,4 itu termasuk sedang. Item nomor 2, 0,5, tingkat kesukarannya termasuk sedang. 0,6 termasuk sedang, 0,5 sedang, 0,3 sedang, 0,2 sulit, 0,2 sulit, 0,1 sulit, dan seterusnya sulit semua. Nah, seperti itu. Nah, sebagai bahan latihan untuk Anda, silahkan tuliskan kembali data ini, kemudian lakukan analisis tingkat kesukaran soal berdasarkan formula tadi. Kemudian klasifikasikan tingkat kesukarannya apakah sulit, sedang, atau mudah. Sekian, terima kasih.